Namanya siapa Mbak lengkap? Cut Putri Nuzulia Syarif. Agak pelan sedikit Mbak. Agak keras. Agak keras. Nama saya Cut Putri Nuzulia Syarif. Sebagai Sebagai Nah, ini tuh. Nanti ditanya dulu. Pengelola aja. Nama saya Cut Putri Nuzulia Syarif sebagai pengelola juga dari Kali PPLN. Terkait dengan progres Kali PPLN sendiri, termasuk mendatangkan beberapa UMKM untuk meramaikan, terutama di pasar tumpah sendiri. Jadi apa ini upaya-upaya seperti ini dilakukan Kali PPLN? Untuk menambah UMKM yang datang itu Pak ya. Kalau dari awal itu kita memang mencari dengan cara turun langsung ke lapangan waktu CFD. Jadi kita kasih tahu para pedagang-pedagang bahwa kita ada tempat wisata baru yakni Kali PPLN, dan kita membuka lahan untuk teman-teman bisa berjualan di Kali PPLN ini dan tanpa dipungut biaya. Dan kita juga banyak juga kita upload di Instagram dan sebagainya, kita beri info bahwa kita menyediakan lahan, jadi bagi para pedagang yang ingin berjualan di Kali PPLN kami persilahkan. Oke. Ada berapa atau ada spek-spek produk yang berbeda yang diambil oleh Kali PPLN, atau ada produk tersendiri yang ingin ditarik ke Kali PPLN Mbak? Kalau untuk spek produk sebenarnya macam-macam ya Pak ya. Seperti bisa kita lihat di sini ada yang dari tanaman, minuman, baju-baju gitu ya, ice cream. Mungkin kita memang lebih fokus ke sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah kita punya, agar lebih menarik juga Pak. Oke. Ada berapa UMKM yang saat ini bergabung? Saat ini itu 200-an. Kalau terutama dari awal kemarin tuh kayak 200-an. Insya Allah semoga kedepannya kita mau tarik lebih banyak lagi. Mungkin insya Allah kalau bisa dapat sampai 500 UMKM. 500 UMKM ya, dengan produk yang variatif ya. Ya. Nah, kalau intinya sendiri apa nih pengunjung yang bisa dinikmati di Kali PPLN ini? Kalau Fasilitas-fasilitas apa yang bisa dinikmati? Nah, untuk saat ini kita masih soft opening ya Pak ya. Jadi masih 30%. Untuk saat ini itu ada, seperti bisa kita lihat, ada panggung, beberapa panggung di sini. Kita juga bagaimana caranya kita memfasilitasi para komunitas-komunitas musik juga Pak ya. Makanya owner kita juga memberikan beberapa fasilitas panggung, dan tentunya Kali PPLN ya, ada kalinya di sini, ada Kali PP, di mana nanti kedepannya insya Allah akan ada berbagai macam wahana outbound juga, seperti flying fox, mungkin arung jeram dan sebagainya. Dan untuk saat ini ya kita ada makanan-makanan Pak ya, berbagai macam makanan yang ada di Kali PP seperti bakso, ayam bakar, nasi cakalang, macam-macam Pak. Dan kalau di pasar tumpah ini terkhusus ya, kita juga menyediakan berbagai macam menu sarapan seperti lontong, bubur, gudeg, macam-macam Pak. Ada Lalu, dan tentunya kita juga ada fasilitas musola dan kamar mandi ya. Itu memang yang sangat wajib Pak ya. Jadi gimana agar para pengunjung juga nyaman di sini, bisa menikmati wisatanya, bisa juga makan tentunya, dan nggak tinggal sholatnya juga Pak ya, bisa menikmati hiburan juga, musik dan sebagainya. Mbak Putri, ada tempat atau titik-titik tersendiri yang fokus yang tidak dimiliki di tempat lain, ada nggak di Kali PPLN yang berbeda begitu? Kalau yang ada titik-titik musik itu hampir semuanya di tempat kuliner itu kan pasti ada. Nah, yang berbeda di Kali PPLN apa? Saya rasa karena di Kali PPLN ini cukup komplit Pak ya. Meskipun ini baru 30%, tapi saya rasa di sini tuh cukup komplit seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi bukan hanya bisa nonton musik aja, tapi kita bisa makan dengan berbagai macam pilihan makan dan minuman, bisa menikmati suasana
Kali PP ini juga gitu, bisa berkumpulan keluarga di sini, Aku menyaksikan SOS, Mas. berbagai komunitas. Aku air putih Mas, Dan aku air tentunya putih Mas. seperti saya katakan tadi, Aku kita juga Mas. menyediakan fasilitas musola dan kamar mandi yang cukup memadai gitu. Oke. Jamnya sendiri masyarakat awam untuk bisa menikmati di sini mulai buka kapan sampai dengan kapan? Konon kan malam juga katanya lebih indah dengan adanya lampu-lampu gitu. Lampu-lampu dan ya pemandangan-pemandangan inilah Pak ya. Kalau untuk jam sekarang kita itu dari sore Pak, sekitar jam 4 gitu ya. Kalau untuk buka stand-stand makanannya seperti itu. Tapi kalau mau menikmati misalnya jalan-jalan pagi di sini itu insya Allah tetap bisa. Sampai jam 10 malam. Oke, ada mampu berapa ini kapasitas yang ada di sini, terus kemudian tempat parkir termasuk mobil dan sebagainya seperti apa? Kalau yang setahu saya itu sudah pernah sampai sekitar 10.000 pengunjung Pak, untuk yang sudah pernah hadir. Mungkin kapasitasnya insya Allah bisa lebih dari itu. Jadi untuk meningkatkan dan juga memberikan peluang bagi UMKM kan menarik mereka ke sini nih. Nah, ada fasilitas apa nih selain tempat yang diberikan kepada mereka untuk beraktivitas di sini? Misalkan kemudahan akses, terus kemudian mendapatkan kesempatan untuk promo atau seperti itu dari Kali PP. Ya itu tentunya kita memang sangat membuka kesempatan untuk para pedagang ini melakukan promosi ya Pak. Karena tujuan utama dari pasar tumpah ini sendiri juga bagaimana kita bisa bersinergi antara Kali PP Land dengan pihak UMKM serta masyarakat sekitar. Jadi bagaimana agar wisata Kali PP Land ini bukan hanya sebagai tempat wisata, tempat refreshing, tapi juga bagaimana kita mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat juga gitu. Jadi ya kita sangat membuka, bahkan menjadi salah satu syarat untuk berjualan di sini dengan mempromosikan pasar tumpah ini Pak di media sosial masing-masing seperti itu. Dan kita juga di sini tidak memungut biaya. Dengan begitu saya rasa cukup sangat memudahkan kepada pedagang ya. Misalnya di sini kita nggak pungut biaya, kita berikan tempat mereka untuk bisa berjualan, dan kita juga memberikan kesempatan yang berganti-ganti gitu Pak. Jadi kita juga ada waiting list. Jadi misalnya pedagang yang misalnya ini sudah banyak gitu dagangannya yang sama, kita bisa berikan kesempatan kepada pedagang lain yang waiting list. Ini konon nggak pernah tutup nih kesempatan kepada UMKM untuk terlibat sini gini. Sebetulnya seperti apa nih? Cuma hanya memberikan kesempatan mereka untuk beraktivitas atau ada memang target-target atau tujuan tertentu untuk lebih menghidupkan UMKM? Ya seperti yang saya katakan tadi bahwa tujuannya adalah bagaimana kita bisa bersinergi. Ya tentunya itu kan Pak, bukan hanya memberikan lahan aja, tapi kita saling bersinergi untuk memajukan perekonomian juga, terutama masyarakat kita dan masyarakat Sawalraya. Sebagai penutup, sedikit agak ajakan kepada UMKM atau mereka yang memiliki usaha untuk ikut juga aktivitas di sini. Silakan. Kepada para masyarakat ataupun para UMKM terutama di Sawalraya dan sekitarnya, kami persilahkan untuk bisa mendaftar di Kali PP untuk membuka tenan di sini dengan berbagai macam dagangan ya yang kita perbolehkan. Bisa langsung aja daftar mungkin dari Instagram Kali PP Land atau bisa langsung datang ke Kali PP Land seperti itu. Kami sangat menyambut kedatangan dari para UMKM sekalian, para masyarakat terutama Sawalraya dan sekitarnya. Tadi Mbak nama lengkapnya siapa Mbak? Cut Putri Nujulia Syarif Sebagai pengelola dari Kali PP Land. Ya, terima kasih Mbak. Oke. Terima kasih Mbak. Kita ambil potretnya dulu ya. Ikut tulisannya gede.